Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai soft thinking project dengan ekstrak lidah buaya atau aloe vera yang telah kami laksanakan sebelumnya. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan tiap-tiap anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Elmira Syifa Firyani Zahra dengan NIM 043, Muftu Fawaz Nur Hidayat NIM 052, Nadia NIM 094, Aisyah Nur Rahmah Hadi Putri NIM 105, Afra Syifa Naura NIM 124. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai brand name dari project sabun yang telah kami buat sebelumnya. Nama brand atau brand name dari kelompok kami adalah Kaze. Kaze berasal dari bahasa Jepang yang berarti angin. Nah, kenapa kami memilih nama Kaze untuk brand sabun kami? Itu karena kami berharap dengan adanya sabun kami, konsumen dapat merasakan kesegarannya, yang sama halnya dengan nama Kaze itu sendiri yang berarti angin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya memiliki nama lain aloe vera, dengan nama latin aloe yang berbadan sismilar. Lidah buaya adalah jenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Bagian lidah buaya yang paling banyak dimanfaatkan adalah gelnya, karena mengandung senyawa antiseptik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari lidah buaya yang digunakan untuk ekstraksi dalam pembuatan sabun kami. Kelompok kami menggunakan gel lidah buaya sebagai bagian yang akan diekstraksi dalam pembuatan yang telah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Afra Syifa Naura, NIM 162222124. Saya akan memaparkan senyawa antiseptik yang terdapat pada lidah buaya sebagai ekstrak dalam pembuatan sabun kelompok kami. Dalam lidah buaya terdapat senyawa antiseptik saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa yang pertama yaitu saponin bersifat sebagai antimikroba dan antiseptik yang mampu menghancurkan membran sitoplasma dan membunuh sel bakteri. Lalu, yang kedua, senyawa flavonoid memiliki kemampuan untuk menguraikan protein sel bakteri dan menghancurkan membran sel tanpa proses pemulihan. Lalu yang ketiga, yaitu tanin, merupakan salah satu polifenol yang berperan sebagai toksin dalam protoplasma yang dapat merombak, menerobos dinding dan mengendapkan protein sel bakteri. Selanjutnya, di sini saya Elmira Syifa Firyani Zahra NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai extraction method yang kami lakukan. Dalam mendapatkan ekstrak lidah buaya, di sini kami menggunakan metode ekstraksi yakni grinding, yaitu menghaluskan daging lidah buaya dengan menggunakan blender dan ditambah dengan sedikit air. Adapun langkah-langkah dari metode ini yaitu yang pertama, timbang lidah buaya yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan sebanyak kurang lebih 500 gram lidah buaya. Kemudian yang kedua, bersihkan sisi kanan dan kiri lidah buaya secara vertikal dan dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian yang ketiga, rendam lidah buaya di dalam air selama kurang lebih 1 jam. Hal ini bertujuan untuk membersihkan lateks yang terkandung di dalam lidah buaya. Kemudian yang keempat, ambil daging lidah buaya dengan menggunakan sendok dan dimasukkan ke dalam blender. Kemudian yang kelima, tambahkan air sebanyak 45,21 gram. Kemudian blender lidah buaya hingga halus selama kurang lebih 8-10 menit. Kemudian yang terakhir, masukkan ekstrak ke dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya, soap formulation. Berikut ini adalah rincian formulasi produk sabun kelompok kami berdasarkan lye kalkulator. Digunakan lye sebanyak 20,22 gram, liquid sebanyak 45,21 gram, olive oil atau minyak zaitun 52,50 gram, palm oil atau minyak kelapa sawit, dan coconut oil atau minyak kelapa masing-masing 43,75 gram, ekstrak gel aloe vera sebanyak 194,57 gram, essential oil 40 gram, dan pewarna sebanyak 60 gram. Sehingga total bahan yang digunakan dalam produksi sabun sebesar 500 gram.
dan dihasilkan kurang lebih 12 batang sabun. Berikutnya, pemaparan mengenai oil formula reasoning. Kami menggunakan olive oil karena memiliki kandungan asam oleat yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan kulit seperti mencegah pori-pori tersumbat, mengenyangkan kulit, dan melembabkan kulit, sehingga kulit tidak mudah kering dan berkerut. Lalu, dipilih palm oil karena memiliki kandungan asam palmitat yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kekerasan sabun, memberikan tekstur sabun yang halus, dan menghasilkan busa yang stabil. Selanjutnya, coconut oil digunakan karena memiliki kandungan asam laurat yang tinggi, sehingga berfungsi untuk menghaluskan dan melembabkan kulit. Selain itu, coconut oil berfungsi sebagai penghasil busa, meningkatkan kekerasan sabun, dan agen pembersih pada sabun. Selanjutnya, kami menggunakan essential oil ocean breeze sebagai penambah aroma dengan memberikan kesan segar, fresh, dan tenang pada sabun, sehingga meningkatkan suasana hati pengguna. Lalu, untuk warna sabun, kami memilih warna campuran antara putih dan biru agar menyesuaikan dengan aroma dari essential oil ocean breeze yang kami pilih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai soap making proses yang digunakan dalam kelompok kami. Dalam proses pembuatan sabun, di sini kami menggunakan metode yaitu cold process, yakni menggabungkan minyak dan alkali natrium hidroksida sehingga terjadi reaksi saponifikasi. Dalam proses pembuatannya dapat ditambahkan beberapa bahan seperti minyak, pewarna, ataupun pewangi. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam proses pembuatan sabun yaitu yang pertama, masukkan ekstrak aloe vera ke dalam cetakan. Kemudian dibekukan di dalam freezer hingga beku. Selanjutnya, dikeluarkan dan ditimbang sebanyak 194,57 gram. Selanjutnya, timbang NaOH atau lye sebanyak 20,22 gram dan dicampurkan ke dalam ekstrak yang tadi telah ditimbang dan diaduk hingga cair dan merata. Selanjutnya, timbang olive oil sebanyak 52,50 gram, timbang palm oil sebanyak 43,75 gram, dan timbang coconut oil sebanyak 43,75 gram. Nah, setelah itu, ketiga minyak tersebut dicampurkan ke dalam campuran NaOH atau lye dengan ekstrak aloe vera yang tadi telah kita campur dan ratakan, kemudian diaduk hingga sedikit agak mengental selama kurang lebih 1 jam. Setelah sedikit agak mengental, pisahkan campuran tersebut ke dalam 2 wadah yang berbeda, yaitu yang pertama untuk diberi pewarna dan yang kedua untuk menjadi sabun yang berwarna putih. Kemudian untuk wadah yang akan diberi warna, yaitu ditetesi oleh perwarna secukupnya sebanyak 2-3 tetes. Selanjutnya, kedua wadah tersebut ditambahkan essential oil sebanyak 60 gram dan diaduk hingga merata. Setelah tercampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan untuk mencetak sabunnya. Hal ini dapat disesuaikan dengan kreasi Anda dan sesuai keinginan. Setelah itu didiamkan hingga mengeras dan setelah keras, sabun dapat diangkat dari cetakan. Selanjutnya, saya Aisyah Nurrohmahadi Putri, NIM 162222105, akan memaparkan mengenai soap evaluation dari produk sabun yang telah kami buat. Terdapat 2 jenis pengujian yang kami lakukan sebagai evaluasi dari produk sabun kami. Yang pertama adalah organoleptic test. Organoleptic test dilakukan dengan mengukur beberapa komponen seperti bau, warna, dan tekstur dari sabun yang kami buat. Sabun kami memiliki bau dengan aroma ocean breeze, berwarna krem dan krem dengan corak biru, kemudian memiliki tekstur padat dan tidak terlalu keras. Yang kedua adalah wear rate. Wear rate merupakan persentase dari berat sabun yang hilang setelah sabun digunakan. Untuk sabun dengan berat awal 20,5 gram, setelah sabun digunakan, beratnya menjadi 19,7 gram, sehingga diperoleh wear rate dari sabun tersebut yaitu 3,9%. Nah, yang berikutnya adalah desain packaging. Jadi di sini kami mendesain
packaging itu seperti bungkus permen. Jadi si permennya itu dibungkus oleh kertas roti yang berbentuk elips dengan panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Dan untuk mengencangkan ikatannya, kami menggunakan tali sepanjang masing-masing 5 cm. Dan setelah dibungkus, ditempel stiker produk kami dan dimasukkan ke dalam pouch. Di pouch itu, di talinya kami kaitkan atau ikatkan sebuah kartu ucapan juga yang sudah kami desain. Nah, yang berikutnya itu ada BEP atau Break Even Point. Jadi untuk mengetahui BEP-nya, terlebih dahulu kami cari fixed cost-nya. Itu kami menggunakan dua komponen. Yang pertama itu gaji pegawai sebesar 150.000 per orang, dan juga yang kedua sewa tempat harian yaitu 50.000 rupiah per hari. Jadi total fixed cost-nya itu 200.000 rupiah. Nah, yang berikutnya setelah menentukan fixed cost, kami menentukan variable cost. Di sini kami menggunakan beberapa komponen seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ada beberapa komponen yang tidak memiliki biaya karena kami mendapatkannya secara gratis, tetapi ada harga referensinya yang kita dapat lihat di internet. Jadi variable cost ini sendiri itu merupakan harga-harga yang nilainya dapat berubah dan juga harga-harga untuk bahan atau alat yang digunakan dalam proses pembuatan sabun itu sendiri, mulai dari formulasi hingga pengemasan atau packaging. Setelah menghitung variable cost-nya, didapatkan totalnya sebesar 125.000 rupiah. Nah, setelah menghitung fixed cost dan variable cost, kita udah mulai bisa menghitung BEP-nya atau unit yang kita idealnya jual itu berapa jumlahnya. Jadi untuk mengetahuinya, pertama itu ada contribution margin, itu sama dengan fixed cost, dan volume sold atau jumlah barang yang terjual dikali dengan contribution margin per unit itu sama dengan fixed cost. Dan volume sold-nya kalau di otak-atik secara matematik itu akan didapat dengan fixed cost dibagi contribution margin per unit. Dan contribution margin per unit itu sendiri merupakan price per unit atau harga yang kita patok untuk jual di pasaran dikurang variable cost per unit. Jadi harga sabun per unit dari harga yang sudah kita punya, dari bahan-bahan yang sudah kita beli itu berapa. Nah, didapat fixed cost-nya kan tadi 200.000 rupiah dibagi contribution margin per unitnya itu kita patok harga 20.000 dikurang harga aslinya kalau tidak ditambah untung itu seharga 7.319 rupiah 186, dan didapat sebesar 15,77 volume sold-nya. Karena tidak mungkin koma-koma, jadi dibulatkan ke 16 ke atas. Jadi BEP-nya itu 16 unit. Kami juga melampirkan beberapa pre-project attachment seperti evaluation kriteria yang terdiri dari metode, manfaat, ketersediaan bahan, harga, dan juga efektivitas. Kemudian ada decision matrix, like calculator, dan yang terakhir adalah subformulation. Demikian pemaparan kami mengenai proyek pembuatan sabun dari ekstrak lidah buaya. Terima kasih.